Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim, masih bersama kami di channel Alkisah Media. Jangan pernah bosan untuk subscribe video-video kami. Video kali ini yang dikisahkan dalam kitab Targhibul Mustaqin karya Syekh Nawawi Banten dengan nama lengkap Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali Al-Jawi. Kitab ini merupakan syarah daripada Nadom Maulid Al-Barjanji karya Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim Al-Barjanji. Di dalam kitab itu ada suatu hikayat dari Syekh Abdullah bin Isa Al-Ansori, dan dia telah menceritakan bahwasanya aku mempunyai seorang tetangga perempuan yang solehah, dan wanita itu dikaruniai seorang anak yang soleh. Wanita itu adalah seorang wanita yang fakir, dan dia tidak mempunyai apa-apa kecuali uang 1 dinar hasil dari penjualan pemintalan benang. Tak lama kemudian wanita itu meninggal dunia, sehingga anaknya itu berkata, "Uang ini adalah uang dari hasil menjual pemintalan benang ibuku. Demi Allah, aku tidak akan menggunakan uang ini kecuali memakainya untuk perkara akhirat." Di suatu hari, anak itu keluar untuk memenuhi suatu kebutuhannya. Kemudian anak itu bertemu dan melewati suatu masyarakat yang dimana masyarakat itu sedang membaca Al-Quran. Dan ternyata masyarakat itu sedang memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW yang bertepatan di bulan Rabiul Awal. Kemudian anak itu duduk bersama mereka dan mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh masyarakat itu. Kemudian anak itu tidur di malam harinya lalu bermimpi, dan seakan-akan terjadilah kiamat. Dan seakan-akan ada seorang yang memanggil, "Di mana wahai Fulan bin Fulan?" dengan menyebut suatu golongan. Lalu orang itu menggiringkan jemaah, yang mana jemaah itu untuk masuk ke surga. Dan pemuda itu pun ikut bersama golongan itu. Dan orang yang memanggil tadi itu seraya berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan untuk tiap-tiap orang dari jemaah itu suatu istana di surga. Lalu seorang pemuda itu pun masuk ke dalam sebuah istana yang dimana si pemuda itu tidak pernah melihat istana sebagus itu sebelumnya. Dan di dalam istana itu pun banyak bidadari-bidadari, dan pintu-pintu istana itu terdapat banyak pelayan-pelayan. Dan istana yang lainnya lebih baik, masih banyak lagi daripada istana yang ia masuki. Maka seketika itu si pemuda itu memasuki istana yang lainnya. Dan seketika dia bingung. Maka ada seorang pelayan istana itu berkata, "Ini bukanlah istana milikmu, dan pastinya istana itu milik orang-orang yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW." Dari pagi hari ia bangun dari tidurnya, lalu ia menggunakan uang dinar itu untuk memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW karena senang sebab mimpi itu. Dan pemuda itu pun mengumpulkan orang-orang fakir untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan membaca sejarah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan si pemuda itu menceritakan tentang mimpinya kepada jemaah. Lalu jemaah itu senang mendengarkan cerita mimpi si pemuda itu. Dan pemuda itu pun nadar bahwa tidak akan
berhenti memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW selagi dia masih hidup. Kemudian si pemuda itu tidur, lalu bermimpi bertemu dengan ibunya, yang mana ibunya itu dalam keadaan yang cantik jelita dan dihiasi dengan perhiasan-perhiasan surga, dan tubuh ibunya itu sangatlah wangi dengan wewangian surga. Kemudian si pemuda itu pun mencium tangan ibunya, dan ibunya pun mencium kepala si pemuda itu. Dan ibunya itu berkata, "Semoga Allah membalas dengan kebaikan wahai anakku. Dan sungguh telah datang kepadaku seorang malaikat dan memberikan perhiasan-perhiasan itu kepadaku." Lalu si pemuda itu bertanya kepada ibunya, "Dari mana ibu mendapatkan kemuliaan ini?" Lalu ibunya itu menjawab, "Karena sesungguhnya kamu telah menggunakan uang dinar yang aku wariskan itu kepadamu untuk memperingati kelahiran rajanya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akhir. Dan ini merupakan balasan kepada orang yang mengagungkan Nabi SAW dan memperingati kelahirannya. Wallahu a'lam bishawab."